Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bareng aku, Noneng Irma Susanti, di Motif ID. Jadi, di kesempatan ini aku mau bahas tentang body image. Nah, mungkin teman-teman masih pada merasa asing gitu ya. Apa sih body image itu? Nah, jadi body image ini atau juga sering disebut citra tubuh, ini merupakan persepsi yang dimiliki seseorang tentang fisiknya, terutama pikiran dan perasaan yang dialami individu sebagai hasil dari persepsi tersebut. Nah, body image ini mengacu pada bagaimana seseorang individu melihat tubuh mereka sendiri gitu ya, dan seberapa menarik mereka merasa diri mereka. Jadi body image ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada aspek perseptual atau cara si individu melihat diri mereka sendiri. Nah, cara kita melihat tubuh tidak selalu merupakan representasi yang benar dari penampilan kita yang sebenarnya. Misalnya ya, ada seseorang mungkin menganggap dirinya gemuk, padahal sebenarnya berat badannya tuh kurang gitu ya. Tapi cara dia melihat tubuh dia sendiri itu ya kayak gitu ya, merasa kurang aja gitu, merasa ada yang kurang, selalu ada yang kurang. Itu adalah aspek perseptual. Kemudian yang kedua ada aspek afektif. Jadi cara individu merasakan penampilannya. Kalau perseptual itu cara si individu melihat, kalau afektif ini adalah cara si individu merasakan akan penampilannya. Jadi perasaan kita tentang tubuh terutama gitu ya, jumlah kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan yang berhubungan dengan penampilan. Misalnya kayak berat badan, bentuk dan bagian tubuh ini adalah citra tubuh afektif. Selanjutnya yang ketiga ada aspek kognitif atau pikiran dan keyakinan yang individu rasakan tentang tubuh. Kognitif itu pikiran gitu ya. Jadi beberapa orang ini percaya kalau mereka akan merasa lebih baik jika mereka lebih kurus. Nah, yang lain lagi percaya gitu bahwa mereka akan terlihat lebih baik jika mereka mengembangkan lebih banyak otot. Atau juga misalnya sini mereka akan merasa lebih baik kalau misalnya si wajahnya ini bagus, bersih gitu, nggak ada jerawatnya. Itu adalah aspek kognitif. Jadi pikiran dan keyakinan yang individu rasakan terhadap tubuh mereka. Nah, yang terakhir adalah aspek perilaku atau hal-hal yang individu lakukan terkait dengan penampilan. Jadi ketika seseorang tidak puas dengan penampilan mereka gitu, mereka mungkin berperilaku destruktif seperti berolahraga berlebihan atau makan yang tidak teratur sebagai sarana untuk mengubah penampilan. Jadi beberapa orang mungkin akan mengasingkan diri gitu karena merasa tidak enak dengan penampilan mereka. Jadi misal kalau dia merasa terlalu gemuk, maka pasti akan berperilaku untuk rajin olahraga, diet dan lain sebagainya. Gitu mungkin. Kalau merasa diri si wajahnya tidak banyak berjerawat dan lain sebagainya, pasti akan dengan menggunakan berbagai macam skincare dalam satu waktu misalnya, karena agar lebih cepat menghilangkan jerawat-jerawat di mukanya kayak gitu. Atau justru jadi insecure dan mengasingkan diri dari orang lain karena merasa tidak kurang gitu, karena merasa kurang dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah aspek perilaku. Jadi body image seseorang ini akan berkisar dari positif atau kepuasan dengan tubuhnya hingga negatif atau ketidakpuasan dengan tubuhnya. Nah, individu dengan body image positif ini akan mampu memahami kalau harga diri mereka ini tidak ditentukan oleh penampilan fisik. Mereka umumnya akan memiliki tingkat kesehatan fisik dan psikologis yang lebih tinggi gitu, penerimaan diri serta perkembangan pribadi yang lebih baik. Sedangkan sebaliknya, kalau individu dengan body image negatif ini akan cenderung merasa tidak puas dengan tubuh dan penampilannya, di mana kemungkinan mereka akan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa tidak mampu gitu ketika melakukannya. Jadi merasa malu, merasa kurang percaya diri, merasa tidak nyaman atau canggung dengan tubuh sendiri, melihat bagian tubuh sebagai sesuatu yang tidak disukai.
Di dalam beberapa kasus ya, memiliki body image negatif ini dapat menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Jadi ketika seseorang memiliki pikiran dan perasaan negatif tentang tubuhnya sendiri, maka dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan terhadap tubuh. Dan pengaruh lingkungan ini juga berperan sangat besar ya di dalam mempengaruhi orang memandang dan merasakan tentang tubuh mereka. Jadi secara khusus ketika seorang individu berada di dalam lingkungan yang berorientasi pada penampilan gitu atau menerima umpan balik negatif tentang penampilan mereka, misalnya diejek, dihina, dicaci dan lain sebagainya, maka mereka ini akan memiliki risiko ketidakpuasan yang lebih tinggi gitu terhadap tubuhnya. Kayak gitu. Tapi hal penting gitu ya yang perlu kita ingat dan perlu kita sadari adalah bahwa ada beberapa aspek tubuh yang tidak bisa kita ubah, yaitu yang bersifat genetik. Jadi kita mungkin dapat mengubah beberapa aspek dari tubuh, tetapi penting juga bagi kita untuk memahami dan percaya bahwa tidak ada yang benar atau salah dalam hal bentuk atau penampilan tubuh. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan manusia adalah salah satu-satunya makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu belajar untuk menerima bentuk tubuh agar bisa menuju perasaan positif. Sekalipun kita tidak bisa mengubah bagian-bagian tubuh, maka setidaknya gitu ya, kita masih bisa mengubah cara kita melihat, cara kita merasakan, dan cara kita berpikir tentang tubuh kita. Jadi jangan pernah salahkan diri kita, apalagi menyalahkan orang lain gitu ya, karena tubuh kita yang tidak sempurna misalnya. Ingatlah bahwa di dunia ini gak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah. Jadi terima diri kita apa adanya. Hal yang bisa kita ubah coba kita perbaiki, dan hal yang gak bisa kita ubah ya terima aja, syukuri, nikmati gitu ya. Tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya.